31. Jangan menikah lagi, Ca. Aku tahu aku pernah amat sangat salah. Aku paham aku naif. Tapi orang lain belum tentu lebih baik dariku, Ca. Ingat lagi seberapa lama kita berhubungan. Ingat lagi seberapa lama kita menciptakan impian yang bahkan sampai saat ini, impian-impian kita masih banyak yang belum terwujud. Pesan terakhir yang Fasya baca dari Bahri sebelum Fasya duduk di kursi ini. Luruh air mata Fasya bersamaan dengan kata sah yang tergema di rumah utama keluarga Miller. Kim memeluk Gantara, lelaki arogan yang kata orang seenaknya itu menitikkan buliran bening di pipi yang ditumbuhi cambang tipis. Kim menekankan kembali, bahwa ia menitipkan Fasya bukan untuk disakiti melainkan dibahagiakan, sama seperti dirinya yang selalu ingin membahagiakan Aisyah bahkan di usianya yang masih amat muda. Tak ada dekorasi pelaminan, tak ada apapun selain acara makan malam yang disiapkan keluarga Miller. Lagi pula, Gantara sudah tak memiliki ayah dan ibu. Tidak, lebih tepatnya Gantara hanya anak sopir yang kini telah wafat. Ibunya telah menikah lagi saudari Gantara baru berumur 5 bulan. Konon, sama seperti Gantara yang menikahi Fasya, dahulu ayah Gantara yang sudah cukup umur pun sempat menikahi nona mudanya. Kehamilan Chelsea menghasilkan Gantara yang kemudian dibawa kabur oleh Rahmat setelah Chelsea diketahui selingkuh dengan lelaki lain yang lebih punya segalanya. Gantara tak pernah melihat bagaimana perwujudan ibunya, bahkan sampai dia menikah di usia 28 tahun, Chelsea tak pernah meliriknya meski tahu di mana dia berada. Gantara hanya seorang diri ketika menikahi Fasya yang bahkan didampingi banyak sekali kerabat dan pelayan. Insecure. Allah, Gantara pernah menjadi insecure dan itu tidak bisa membuatnya lebih baik. Wanita yang dia cinta pada akhirnya dinikahi oleh pria yang hanya mengejar kesempurnaan. Yah, ucapan Bahri kemarin, seolah menyiratkan hal itu. Seolah-olah, Fasya tidak sempurna dan seakan-akan, Fasya tak layak. Karena sejatinya, hanya Bahri yang mau terima baik kurang ataupun lebihnya Fasya. Baiklah, pertanyaannya satu. Bagaimana seseorang bisa mengatakan kekurangan pasangan dan menjadikan standar itu sebagai dasar cintanya? Bukankah manusia tiada yang sempurna, termasuk dirinya? Yah, Gantara seorang dosen, dia paham dunia psikologi dari lingkungan pertemanannya juga. Seseorang mungkin akan melihat kekurangan pasangannya, tapi tidak akan menganggap bila mana kekurangan itu sebuah hal yang perlu dikatakan minus atau cacatnya. Percakapannya bersama Bahri kemarin, benar-benar membuat Gantara semakin yakin jika Bahri memang tak layak menjadi suami Fasya. Sekarang, malah ia telah merubah statusnya menjadi suami Kuila Fasya Miller sekaligus ayah sambung dari Abrar Malik Gifara. Selamat Cadel, semoga ini menjadi pernikahan terakhirmu, memiliki sakinah mawadah dan warahmah dalam rumah tangga barumu. Ryan, Nabil, Syahrul memeluk Fasya secara bergantian. Gantara masih menyimak bagaimana derai tangisan berjatuhan di pipi mulus Fasya, tapi semoga lelehan kepedihan ini menjadi yang terakhir yang dia lihat. Tak ada malam pertama, Gantara benar-benar hanya duduk mengobrol bersama Izul dan keluarga Fasya terutama Ryan CS di taman belakang yang biasanya dijadikan tempat nongkrong keluarga mereka. Sempat juga disindir Izul, kenapa pengantin baru tidak malam pertama. Namun, bukan Gantara jika terpengaruh omongan pemuda itu. Pagi setelah salat subuh berjamaah, Gantara baru bisa turun ke lantai di mana kamar Fasya terletak. Kamar itu tertutup, Gantara sempat berjalan mondar-mandir di depan pintu yang akhirnya terbuka tanpa dia kira. Gantara mematung menatap Fasya dengan bibir yang sedikit terbuka. Fasya mengolah bibirnya agar terlihat tersenyum meski tidak begitu tulus. Yah, mungkin hanya formalitas. Bang Taraf mau masuk. Tadinya Fasya ingin keluar, tapi lantas memergoki suaminya. Yah, Gantara mengangguk lalu mendekati pintu untuk lebih intens. Kita akan ke rumah baru kita setelah ini kan? Tanyanya. Iya, angguk Fasya.
Gantara kemudian masuk ke dalam kamar Fasya untuk yang pertama kalinya dia lakukan. Kamar yang sudah pasti memiliki kenangan indah bersama Bahri. Makanya hari ini juga, Gantara yang akan angkut Fasya agar bisa terlepas dari kenangan indah sekaligus pahitnya. Barang-barangnya tidak banyak kok, satu koper cukup. Fasya tak punya gairah untuk pindah rumah, makanya hanya mengemasi satu koper pakaiannya dan satu koper pakaian Abrar. Baiklah, Gantara baru menarik handle koper. Tangannya lantas ditarik tangan Fasya yang akhirnya melepaskan kembali sesaat setelah Gantara menoleh. Abrar langsung ikutkan, Bang. Hanya bersentuhan sebentar, benar-benar hanya sekejap, tapi Gantara sudah merasakan getaran di dadanya hingga ia sempat terdiam menatap cemburu jam tangannya sendiri. Bang, tentu saja. Gantara tersenyum lalu mempersilahkan Fasya keluar lebih dulu jika memang sudah siap untuk ikut bersamanya. Keluarga King Miller tentu saja harus mengantarkan Fasya hingga ke rumah baru yang akan didiami. Rumahnya di bilangan Jakarta Selatan, dan cukup bagus. Tidak besar, tidak kecil, tapi yang jelas lumayan mewah. Perabot, taman, bahkan beberapa mobil yang berjajar di garasi bukan sesuatu yang dianggap murahan. Sebenarnya tak heran jika mengingat pekerjaan montir Gantara yang memang berjibaku dengan mobil mewah. Bisa saja mobil-mobil itu memang milik pelanggan yang belum diambil. King dan Aisyah sempat memuji rumahnya, terlihat nyaman, asri, terawat, rapi penataan ruangnya, dan agaknya cukup mirip dengan desain yang disukai Fasya. Fasya pasti akan cepat betah tinggal di sini. Abrar sudah bersama pengasuh. Gantara memang membiarkan Fasya membawa dua pengasuh Abrar demi memudahkan segala urusan yang menyangkut Abrar. Keluarga King membantu membereskan barang Fasya. Walau tak banyak tetap harus ditata serapi mungkin, terlebih untuk kamar baru Abrar dan para pengasuhnya. Sampai sore, keluarga Miller baru berpamitan pulang satu persatu. Para pengasuh Abrar juga beristirahat di kamar bersama bayi asuh mereka. Gantara masuk ke dalam kamar setelah menyuruh Izul pulang juga. Nona suka kamarnya. Fasya sempat menelusuri detil rumah ini hingga ke atap. Suka kok. Gantara bersyukur, setidaknya Fasya tidak akan bosan tinggal di tempat yang tidak jauh beda dengan rumah mertuanya. Yah, walau tidak sebesar keluarga King Miller. Mem, boleh tahu sesuatu? Fasya kemudian menatap Gantara yang bergumam. Rumah ini menyewa atau? Fasya lekas menyengir tak enak setelah sadar akan pertanyaannya yang mungkin akan membuat Gantara tersinggung. Maafkan Aca. Aca bukan maksud mau merendahkan Bang Taraf. Aca cuma nggak mau membebani Bang Taraf. Aca bisa kau diajak ke tempat yang lebih kecil pun. Gantara hanya tersenyum. Tenang, rumah ini sudah lunas. Rumah ini dibangun di tanah dan dikerjakan tukang pilihan sendiri. Oh, Fasya cukup lega. Yah, Fasya lupa jika Gantara sudah bukan lagi seorang sopir, tapi sudah menjadi bos bengkel viral. Mau makan apa? Gantara menilik jam tangannya, masih cukup banyak waktu sebelum maghrib. Dia bisa menyiapkan makan malam karena tak memiliki koki. Enggak, harusnya Aca yang tanya mau makan apa. Fasya lalu menggaruk tengkuk yang tidak gatal. Tapi Aca nggak bisa masak enak, ucapnya mengaku. Gimana kalau kita sama-sama? Gantara berikan usul yang paling baik. Fasya tidak tersinggung, dia pun bisa lebih dekat dengan istri yang masih kikuk padanya. Bang Taraf bisa masak. Gantara terkekeh. Selain membuat Nona bahagia, insya Allah, ilmu bertahan hidup, sudah saya kuasai semuanya. Fasya tertawa, tapi juga malu karena meremehkan Gantara. Benar, Gantara pasti handal di segala bidang karena kehidupannya tidak seperti Bahri yang seorang bos kaya. Fasya mengikuti langkah kaki Gantara yang menunjukkan dapurnya. Baru akan membuka lemari es, ponsel Gantara bergetar meminta sebuah sentuhan jarinya. Bahri, nama yang terulas, nomor yang baru dia simpan setelah semalaman kemarin terus meneleponnya.
Jawabnya, kau sudah menikahinya. Bak tengah disayat sembilu, terdengar gemetar suara itu. Gantara hanya menjawab pelan sambil tertegun menatap wajah Fasya. Kemarin kau berjanjikan, kau akan mundur dari pernikahan ini, setelah gagal membuatnya mencintaimu. Pegang saja kata-kataku. Bersambung. 32. Fasya sempat heran dengan skill memasak yang Gantara miliki. Bahkan, Gantara hanya menyuruh Fasya duduk menenangkan Abrar yang menangis meminta susu. Waktu makan malam pun usai setelah cukup drama karena Gantara dan Fasya harus rela berbagi tugas, bergantian menggendong saat pengasuh sudah harus melaksanakan salat isya bahkan makan malam. Gantara yang paling akhir bisa makan, padahal dia yang memasak. Tapi, agaknya lelaki itu tidak memiliki hasrat untuk protes. Gantara memang sesantai itu, bahkan sempat membersihkan piring kotornya sendiri seperti kemarin-kemarin sebelum ada Fasya di rumah ini. Gantara lekas berjalan ke kamar setelah tangannya meraih beberapa butir anggur berukuran sedang yang disajikan di mangkuk buah. Izul yang membelinya, entah apa tujuan Izul membawa buah-buahan siang tadi, tapi yang jelas, bisa untuk pencuci mulut. Abrar sudah tertidur di kamarnya setelah cukup drama. Gantara mendorong pintu kamar bersama dengan batuk mendadaknya. Bang. Fasya berlari segera, agaknya Gantara tersedak anggur besar yang barusan dimakan sambil berjalan. Beberapa kali Fasya menepuk tengkuk Gantara dan sebutir anggur menggelinding juga pada akhirnya. Gantara bernapas dengan lega, oh ya Tuhan. Gantara baru saja menikah, rasanya tidak lucu jika namanya harus disebutkan megapone masjid bermerek Toa setelah kalimat innalillah. Fasya dan rambut hitamnya begitu seksi bahkan amat sangat cantik, itu yang sempat membuat Gantara lupa jikalau barusan, ia menelan sebiji anggur hingga tersedak. Di sofa, Fasya mengusap punggung Gantara yang duduk membungkuk. Makanya kalau makan jangan sambil jalan, Bang. Tanggung, kata Gantara. Dia tipe orang yang tidak suka duduk menunggu, makanya sekalian jalan sekalian ngemil cuci mulut. Gimana tenggorokannya? Fasya lekas menurunkan tangannya setelah Gantara tampak lebih baik. Udah nggak apa-apa. Gantara menatap Fasya, dan Masya Allah sangat cantik. Pengennya keselak lagi biar diperhatikan lagi. Fasya tertawa cekikikan sendiri. Ternyata Gantara yang dia kira sangat pendiam, tidak sependiam yang pernah Fasya bayangkan. Ya, sedikit-sedikit bisa gombal juga. Nona cantik, Masya Allah. Lihat, belum selesai Fasya membatin, Gantara kembali memujinya sambil menatapnya penuh arti. Gantara juga terlihat menelan seleva ketika saja mata Gantara terjun ke arah bibir Fasya yang mungil nan plum. Inilah tujuan Gantara menikahi Fasya. Dia ingin menghalalkan apa yang sedari dulu menjadi ladang dosanya. Mengagumi kecantikan Fasya, bahkan dari dekat dan detak jantung yang berpacu cepat hingga memicu syahwat. Fasya pernah tahu bagaimana lelaki bernafsu, maka itu segera ia bersuara untuk menawarkan sesuatu. Bang Taraf mau hak Bang Taraf. Masya Allah, Gantara dibuat tersentuh. Di mana Fasya paham sekali kewajiban istri meski belum mencintainya. Yah, bahkan ini yang sempat membuat Fasya percaya bahwa Bahri kepada Azahra hanya perkara tanggung jawab saja. Sebab, Fasya sendiri pun tengah melakukan hal yang sama detik ini. Dia kepada Gantara hanya tentang kewajibannya sebagai istri, tapi tidak untuk cinta. Gantara masih terpaku menatap bibir Fasya. Ini seperti panggilan alamiah. Gantara seolah tertarik oleh magnet yang Fasya miliki. Kepalanya lekas miring, perlahan juga ia menipiskan jarak. Namun, semakin terkikis celah ruang mereka, semakin Fasya terpejam kuat seakan-akan takut pada Gantara. Gantara bukan monster, Gantara seorang suami yang sah, maka Gantara bertekad, tidak akan pernah memaksakan kehendaknya. Ini selimut Nona. Saat Fasya membuka matanya, rupanya Gantara sudah berada di sisi ranjang dan menunjukkan selimut tebal yang disiapkan untuknya. Ternyata, Fasya salah duga,
Gantara tidak melanjutkan menciumnya setelah dengan keras hati berusaha tidak menolak lelaki yang tidak dia cinta ini. Gantara bahkan sudah berbaring di atas ranjang berselimut kain tebal yang berbeda dengan selimut yang ditujukan untuk Fasya. Fasya tidak enak hati sebenarnya. Gantara pasti tidak jadi meminta hak karena Fasya begitu menunjukkan ketakutannya. Tapi apapun itu, Fasya merasa lega. Terima kasih. Fasya kemudian menarik selimutnya, berbaring di sisi Gantara yang sudah menyangga kepala dengan dua tangan sembari menikmati polosnya langit-langit. Bang Taraf beneran gak mau. Fasya masih berusaha baik, setidaknya dia paham akan kewajibannya melayani suami. Gantara seketika menoleh, ia melekatkan tatapan menyejukkan hati. Selama Nona belum bisa menerima sentuhan saya, maka jangan dipaksakan. Jangan pernah ada kata terpaksa di antara kita. Fasya terenyuh, tersentuh. Boleh pinjam tangannya, apalagi saat lelaki itu mengutarakan permintaan sederhananya. Meminta tangan mungilnya untuk digenggam lalu dikecup sedikit. Biarkan malam ini saya menikmati Nona dengan cara seperti ini. Fasya kembali tertawa pelan. Ternyata masih ada lelaki seperti ini. Tidak berapi-api dalam menyikapi sesuatu. Apa yang membuat Bang Taraf mau menikahi janda seperti Fasya? Memperbanyak harta kekayaan. Bang, Gantara lekas tertawa, menggugurkan gunung-gunung dosa berupa angan laknat saya tentang Nona. Fasya sempat terdiam. Masya Allah, ternyata pria yang cukup religius dan pendiam bisa berangan-angan juga. Pantas saja, Bahri sempat terlena ketika Azhara merayunya dengan hal yang menjurus ke arah sensual. Bang Taraf berangan-angan juga. Gantara terkekeh lalu menyodorkan jari kelingkingnya pada bibir Fasya. Gigit yang kencang, selama darahnya masih merah, berarti saya masih manusia biasa. Abang, Fasya serius, dan Gantara selalu menjawabnya dengan santai. Maafkan saya memang menyukai Nona, dari lama. Fasya tertegun tak percaya, entah sedari kapan perasaan Gantara muncul. Tapi sebelum hatinya tercurah kepada Bahri, Fasya juga sempat mengagumi pria ini. Yah, cinta monyet. Tapi, kenapa harus menikahi janda punya anak satu? Tanyanya, kenapa tidak? Sela Gantara, bagaimana kalau ternyata, Fasya memilih untuk tidak mau hamil lagi karena takut Bang Taraf membeda-bedakan Abrar dengan anak yang lainnya. Tanya Fasya lagi. Kita cukup punya Abrar kalau begitu. Sesaat, Fasya melongo. Memangnya, Bang Taraf nggak mau punya anak lagi dari benih Bang Taraf sendiri? Sempat Gantara mendengus. Percaya atau tidak, rasa yang saya punya ini, karunia Allah. Jadi menurut Nona, saya harus apa kalau memang kehendak Allah begitu? Fasya hanya bergeming. Sama, seperti anak. Kalau Allah mau saya hanya memiliki satu anak dari Nona Fasya dan Bus Bahri, saya bisa apa? Imbu Gantara. Fasya kembali dibuat kagum oleh pasrah dan ilmu ikhlasnya seorang Gantara. Suaranya begitu teduh, seperti King Miller ketika mendongenginya di waktu kecil. Keduanya tanpa sadar berbaring saling menatap satu sama lain. Bang Taraf tidak mendapatkan apapun dari hubungan ini. Jadi untuk apa kita menikah? Hidup bersama. Yah, Gantara ingin tetap memikirkan hal tentang Fasya tapi tidak perlu menyangga dosanya. Setidaknya, Fasya telah halal dia pikirkan. Fasya tidak bisa berjanji akan menjadi istri yang baik untuk Bang Taraf. Jadi kalau suatu saat nanti Bang Taraf mau menyerah dan memilih wanita lain yang lebih baik, Fasya akan dengan lapang dada melepaskan. Allahumma garis bawah ini as garis bawah alu keimanan yubashir kolbi wa garis bawah yakinan sodikon garis bawah hatta alama anahu la yusibuni ila makatabtu li warrido bima kodoita alaya. Bang Taraf minta hajat apa dari doa itu? Meminta kecemburuan istriku, kecemburuan yang sama persis seperti saat Sayyidah Aisyah mencemburui Rasulullah. Bersambung 33. Fasya terjaga. Dari gulungan selimut tebal,
matanya terarah pada meja kerja lelaki yang kini terpaku di depan laptop. Gantara tampak memainkan mouse di layar yang sedikit terlihat seperti tengah memilih perintilan spare part mobil. Fasya kira Gantara sudah akan tidur setelah barusan menemaninya tidur. Rupanya malam seorang Gantara masih terlalu panjang untuk ditutup. Masih ada waktu untuk membuat kopi sendiri. Terpaku dengan pekerjaan setelah memastikan istrinya tertidur. Fasya semakin merasa bersalah. Andai saja bisa memilih, Gantara akan lebih layak bersama wanita yang tepat. Bukan wanita yang sudah menumpahkan banyak cinta bodoh kepada pasangan sebelumnya. Kembali Fasya memejamkan mata sesaat setelah Gantara menutup laptop dan lalu bangkit dari kursinya. Fasya mulai menyimak dengan indera pendengaran. Gantara berjalan ke arah kamar mandi. Gemercik air terdengar pula, disusul dengan suara takbir yang terdengar cukup pelan. Fasya lekas membuka matanya, menatap punggung Gantara yang tengah menghadap Tuhan di waktu mendekati sepertiga malam. Masya Allah, kurang apa lagi? Namun bukan bangga, Fasya justru semakin insecure. Fasya kembali pura-pura tidur, dan tak lama dari diam husyuknya doa beserta zikir Gantara, Fasya merasakan derit ranjang juga sentuhan lembut di tangannya. 1 menit berlalu, kembali Fasya membuka mata yang tak lagi kantuk. Gantara sudah terpejam sembari menggenggam tangan mulusnya. Pangkal hidung Gantara yang tegas, kini berada di depan mata Fasya. Masya Allah, memang pahatan rupawan milik Tuhan ini. Jangan ditatap seperti itu. Fasya lekas memejamkan mata yang ternyata sudah terpergok memandangi suaminya. Gantara hanya tersenyum kecil, lalu membuka mata untuk sekedar memastikan jika istrinya sudah kembali terpejam. Selamat tidur, Fasya menjawabnya dengan bergumam. Keduanya sempat tertidur 2 jam sebelum akhirnya alarm tubuh di kebiasaan mereka menyuruh terjaga untuk salat subuh. Fasya menggeliat kecil, dan ketika membuka mata yang sebelumnya dikerjap, secara impulsif, Gantara menarik tangan Fasya yang sudah ke tepi ranjang. Nona, sontak, Fasya meraih tarikan tangan Gantara dan berakhir di pelukan suami. Gantara tertawa, rupanya Fasya baru sadar jika tubuhnya akan terjatuh. Sebegitu menolaknya Fasya, bahkan dalam alam bawah sadar pun tak ingin mereka dekat. Terima kasih, Bang. Fasya bergumam pelan, lalu merasakan usapan di kepala polosnya. Ini gambaran pilihan hidup, Nona. Lebih baik terjatuh, atau berada di pelukku. Fasya hanya menyengir kaku lalu beranjak dari tempat itu. Salat dulu, Bang, baru boleh gombal lagi. Memeluk guling, Gantara tertawa pelan sambil memandangi punggung Fasya memasuki kamar mandi. Sangat indah, ya, setidaknya pemandangan ini tidak haram bagi Gantara. Pinggang ringkih yang meliuk, rambut basah nan panjang di pagi hari, juga kemulusan tubuh Fasya yang entah kenapa bisa disia-siakan seorang bahri. Tepatnya di pukul 5 pagi, Fasya sudah rapi dengan pakaian hijab biru lembut. Ia keluar untuk memeriksa Abrar yang ternyata sudah mengoceh di sofa ruang tengah. Masya Allah, anak mama. Digendongnya batita tampan itu, lalu membacakan surah-surah pendek untuk menyambut pagi Abrar. Semalam Abrar nggak rewel kan, Mbak? Rasanya, semalam Fasya tak mendapat ketukan pintu dari Mbak Akia. Kira-kira jam 9 malam tadi Fasya tidur dengan nyenyak sampai terbangun dan memergoki Gantara masih bekerja. Bahkan setelah itu pun, tidak ada ketukan pintu yang Fasya dengar hingga subuh dia terbangun bersama Gantara. Namun, Akia cengengesan, dan Abrar sempat menangis jam 12 malam. Untung Mas dosen keluar buat bantu menidurkan dan Abrar lagi. Oh ya, jam 12 malam. Iya, ternyata Fasya yang tak mendengar. Jadi sebelum terbangun di jam 2-an, Abrar sudah lebih dulu menangis di jam 12. Abrar nggak takut sama Bang Taraf? Cecar Fasya. Nggak, Non. Akia memotong, malah langsung tidur, sampai pagi baru bangun lagi. Syukurlah, gumam Fasya. Sebelumnya, di kampus,
Abrar dan Gantara sudah sering bertemu, dan mungkin itu sebabnya Abrar menurut bahkan mau digendong dan ditidurkan oleh Gantara. Mau pada makan apa? Seperti kemarin malam, Gantara yang baru keluar dari kamar menawarkan makanan. Kali ini, Akia menyahuti, "Biar saya saja yang masak sarapan, ya, Mas dosen." Mbak Akia fokus ke Abrar saja. "Sementara belum punya koki, biar saya yang masak. Asal doyan saja masakan saya." Akia menyengir, "Masakan Mas dosen enak kok. Yang nggak enak sayanya, masa perempuan dimasakin sama lelaki sih?" "Santai, Mbak. Gantara sudah terbiasa melakukan apapun sendiri. Yah, dan dia tipe manusia yang pegal-pegal jika diam saja." Di balik itu, Fasya yakin Gantara bukan orang yang mau berdekatan dengan wanita selain mahramnya. Maka, Fasya yang berinisiatif untuk membantu suaminya. "Kalian sama Abrar saja, biar Fasya yang bantu Bang Taraf." Fasya meletakkan kembali Abrar bersama stroller dan Akia juga Nuri. Kedua pengasuh cantik lagi sabar tersebut menurut. Fasya mulai mendekati Gantara lalu menanyakan apa yang bisa dia bantu. Hanya mencuci sayuran yang akan dibuat sup, Gantara bahkan modus memberikan tips dan trik lewat sentuhan lembut di tangan, sambil berdiri melekat di belakang tubuh Fasya yang melirik risih. Sabar sekali Gantara mengajari istrinya ini dan itu sampai Fasya sendiri takjub dengan pengetahuan memasak Gantara sebagai seorang pria. "Bang Taraf bisa masak begini dari siapa?" "Selebgram." Fasya lekas tertawa mendengar jawaban enteng Gantara. "Jadi Bang Taraf juga mengikuti selebgram. Untuk pengetahuan kenapa tidak? Ingat ya, selebgram juga lebih banyak mudaratnya daripada faedahnya loh." Gantara tersenyum, ia suka dengan cara Fasya mengingatkannya. "Nona takut saya mengikuti selebgram yang seksi?" "Enggak, kikuk." Fasya lantas menundukkan wajahnya, menatap wortel yang kemudian dia iris kecil-kecil. "Lagian Bang Taraf ngapain tahu selebgram seksi segala, berarti lihat." "Pengennya nggak lihat, tapi lewat." Gantara hanya menjawab enteng sedari tadi. Dan Fasya tak mengira jika Gantara aktif di media sosial juga. Sejauh ini, Bahri tak pernah membuka media sosial. Mungkin juga itu yang membuat dunia Bahri hanya seputar Fasya kemudian tentang Azahra yang cukup memberikan warna baru. "Bang Taraf suka yang seksi begitu?" "Lebih suka Nona." Lagi dan lagi Gantara berhasil membuat Fasya tersipu tanpa sadar. Lagi pula bukan hidup kalau tidak ada godaannya kan. Ketaatan itu akan bisa dirasakan ketika ikut memasuki dunia yang dibarengi mudarat tapi mampu menyelamatkan diri dari nista itu. Fasya menyelami perkara yang Gantara sampaikan. Ada kesombongan yang tersirat sepertinya. "Jangan ujub." Gantara tertawa. "Insya Allah, sejauh ini ujub saya cuma karena sudah berhasil menjadikan Nona istri saya." Fasya tertawa. "Masya Allah, ternyata Gantara suka sekali melontarkan gombalan. Dan sejauh ini dia tak keberatan akan hal itu. Semoga Allah memaafkan kesombongan saya ini. Dan tidak mengambil lagi keindahan berupa Nona yang sudah saya miliki." Fasya tercabik mendengarnya. Dan, mungkin Bahri diambil darinya karena kecintaannya terhadap Bahri sudah melampaui apapun. Ponsel Gantara dan Fasya bergetar bersamaan. Sebelumnya, mereka meletakkan gawai itu di atas meja makan dengan posisi yang tidak jauh. Fasya berjalan ke sana, meraih ponsel miliknya kemudian membuka pesan grup keluarganya. Kini, tersiar berita sakit parahnya Fatima yang mungkin sudah mendekati ajal. Gus Emir meminta pengertian keluarga untuk hadir menguatkan Jatmiko. Namun, Fasya sendiri tidak mungkin melakukan hal itu. "Ada apa?" Gantara paling peka. Tanpa diberitahu, Gantara hafal raut wajah istrinya. Umi Fatima semakin parah. Kasihan Abah juga lagi drop. "Bang Taraf mau kan bantu Fasya buat bawa main Abrar ke Abah?" "Boleh. Fasya di rumah saja. Kenapa tidak ikut?" tanya Gantara. Takut berpaling ke mantan. Fasya hanya diam,
dan itu sudah menjawab pertanyaan Gantara barusan. Ikut saja, insya Allah. Allah sendiri yang akan jaga hati dan perasaan istri saya di sana. Bersambung. 34. Gantara baru keluar dari rumah yang dia bangun secara bertahap. Yah, 1,5 tahun, Gantara mendirikan kediaman ini. Tak dipungkiri, almarhum ayahnya ikut berkontribusi dengan gigih. Selama bertahun-tahun bekerja di keluarga King Miller, Rahmat mengumpulkan uang untuk membeli sebidang tanah di sini. Hari ini tidak ada honeymoon, Gantara justru bersiap pergi mengantarkan Abrar dan Fasya ke rumah sakit demi membesuk Fatima yang notabene-nya mantan mertua istrinya. Tiba di mobil, Gantara sempat dibuat melongo karena Fasya tak duduk di depan, melainkan duduk di belakang bersama Abrar, dan membiarkan jok depan kosong. Meski demikian, Gantara tak terbiasa berpikir negatif. Yah, mungkin Fasya masih terbiasa dengan predikat nona muda. Makanya duduk di belakang bersama Abrar. Demi menghindari tilang lalu lintas, Gantara menelepon Izul agar menunggu mobilnya datang di depan komplek. Beruntung, Izul menurut meski harus merutuk saat masuk dan duduk di jok depan dengan wajah kantuk. Ah, elah, ngapain sih masih ganggu tidur Izul? Udah punya istri, harusnya bos perempuan yang duduk di sini. Fasya baru soal kursinya. Bukankah seharusnya Fasya duduk di samping Bang Taraf yang sudah menjadi suaminya? Udah lanjut tidur. Gantara sengaja membungkam mulut Izul yang ceplas-ceplos. Tapi, agaknya, Izul memang tak melihat ada Fasya di jok belakang, sebab Izul bergumam kesal tanpa menoleh ke kiri dan kanan saking kantuknya. Bahkan, merendahkan jok lalu memunggungi Gantara. Sampai mana tadi mimpinya, mana lupa lagi mau nyambungnya dari mana. Gantara hanya terkekeh sambil melirik spion dalam demi memastikan Fasya dan Abrar dalam kondisi yang baik. Memang baik, tapi Fasya merasa tidak enak dengan kursi duduknya yang tanpa sadar, mungkin telah menyakiti Gantara. Hampir 40 menit berlalu, mobil putih Gantara telah tiba di parkiran depan sebuah rumah sakit swasta. Gantara keluar lebih dulu lantas membukakan pintu untuk Fasya. Fasya keluar menggendong Abrar, dan wajah cantiknya tampak tak nyaman. Maaf ya soal tadi, Bang, maaf sekali, ucapnya. Untuk apa? Aca belum terbiasa duduk di depan sama Bang Taraf. Tapi jangan ambil hati ya. Fasya beneran lupa soal kursi duduk Fasya. Nggak masalah. Gantara mengusap kepala berkain biru Fasya, lalu meraih stroller Abrar untuk kemudian dipakai batita mungilnya. Suasana di jam 9 ini masih belum terlalu terik, tapi suasana di kamar Fatima sudah mulai memanas. Terlihat, Fatima yang terbaring di ranjang pasien, sanggup untuk menunjuk lurus kepada Fasya yang baru tiba di ambang pintu. Lihat, Bahri, istri kamu bawa pulang laki-laki lain. Istri kamu selingkuh, tuduhnya. Bahri tampak terenyuh, semakin hari bukan membaik Fatima semakin drop. Umi, kami sudah bercerai, Fasya bukan istriku lagi. Kenapa harus bercerai? Serga Fatima, dan seperti biasa, Fatima melantur. Pasti karena Fasya lebih memilih selingkuhannya kan? Umi, Bahri menegur, istighfar. Astagfirullah, lirih Fatima. Kamu kasihan sekali, Ger. Gara-gara Zahra kamu harus cerai sama Fasya. Doakan saja yang terbaik. Kurang apa doa Umi selama ini? Kenapa kamu masih harus mengalami ini? Bahri mulai berkaca-kaca, miris, karena akibat dari konsumsi obat, seringkali Fatima berhalusinasi yang tidak-tidak. Begitu sabar, Jatmiko mengusap pucuk kepala Fatima. Istighfar, Fatima, tidak boleh menyalahkan Allah atas apa yang terjadi. Gantara yang mengangkat Abrar hingga berakhir di gendongan Bahri. Fasya lekas berjalan keluar setelah Bahri menangis. Gantara sempat menyimak betapa tak teganya Fasya melihat pilu dan sendu yang disiarkan Bahri. Setengah jam Gantara berdiri di sini, cukup puas agaknya Jatmiko bermain-main dengan cucunya.
Setidaknya, cukup untuk pelipur hati setelah kemarin hanya menangisi kesakitan Fatima yang entah kapan akan berakhir. Fasya menunggu di lobi bersama Izul. Barusan Izul yang menginformasikan keamanan Fasya lewat chat sambil merutuk kenapa tidak bilang kalau mereka datang ke sini bersama bos perempuan juga. Tahu begitu, Izul tidak merutuk saat masuk ke mobil tadi. Terima kasih sudah mau mengantar Fasya dan Abrar ke sini. Bahri menepuk pundak Gantara yang kemudian mengangguk. Sama-sama. Abrar diam di dalam stroller. Gantara lekas membawa anak sambungnya keluar setelah Fatima bisa tertidur. Sejauh ini, Bahri masih berterima kasih pada Gantara yang mau bersikap dewasa, bahkan mengizinkan Fasya datang ke sini untuk membesuk keluarganya. Hal yang mungkin tidak akan pernah Bahri lakukan andai menjadi Gantara. Kau sudah mendapatkannya, tolehan sontak lalu Gantara berikan. Pria itu juga sempat terdiam sejenak. Masih terlalu dini untuk dibilang gagal bukan? Benar, Bahri setuju. Fasya overprotektif saat mencintai seseorang. Fasya tak bisa menahan rindu pada orang yang dicintainya. Fasya tidak bisa tidak mendengar kabar walau hanya 1 jam pun untuk seseorang yang dia cinta. Fasya akan terus-menerus menghubungi lewat chat, panggilan, atau apapun. Dan kalau Fasya sudah ada di fase ini bagimu, maka aku bisa klaim bahwa kamu sudah berhasil mendapatkan cintanya. Gantara diam tak menimpalinya. Jujur saja, ada kalanya dia pesimis, walau akhirnya diyakinkan kembali oleh senyuman manis wanita yang kini menjadi istrinya. Bahri menyentuh lengan Gantara dengan tatapan yang penuh harapan. Seperti janjimu, kamu tidak akan pernah memaksanya mencintaimu. Gantara, Bahri menegur lebih keras setelah tak cukup mendapatkan respon baik dari pemilik nama. Gantara bersuara pelan, walau terlalu sulit, tapi aku bisa memastikan jika kata-kataku akan bisa dipercaya. Karena aku setuju saat ada yang mengatakan, tingkat paling tinggi dari mencintai seseorang adalah merelakan. Setengah tersinggung Bahri memangkas kata-kata Gantara. Dalam kata lain, kau meragukan cintaku, begitu. Aku tidak bilang begitu. Di penghujung bulan, masa honeymoon telah berakhir. Gantara sudah memutus masa cuti dan mulai kembali berkutat dengan pekerjaan kesehariannya. Kemarin, Fasya sudah mulai mengajar sambil mengasuh Abrar. Mereka berangkat bersama, pulang bersama sebagai kekasih yang halal. Hari ini, Gantara berada di bengkel. Dan sampai saat ini, Gantara masih memikirkan perkataan Bahri tentang bagaimana cara Fasya mencintai. Chat, oh tidak, bahkan tak ada satu pesan Fasya pun yang masuk jika Gantara sendiri tidak memulai percakapan di chat. Telepon, kangen, atau apapun yang menjadi ciri khas ketika Fasya mencinta seseorang, bahkan sampai detik ini tak ada satupun yang Gantara lihat. Bos! Teriakan Izul menyadarkan Gantara akan lamunan yang hampir saja membuat Izul tertimpa pelek mobil. Gantara tengah mengecek benda melingkar yang dia gantung untuk diwarnai. Barusan, hampir saja sebuah pelek mengenai wajah Izul yang mendongak di bawahnya. Beruntung, Izul refleks mundur. Ah, maaf Zul, saya nggak sengaja. Seperti biasa, Gantara tertawa di tengah rutukan Izul. Untung nggak kena muka ganteng Izul, mana belum asuransi. Sorry, tadi nggak fokus. Gantara turun dengan melompat, lalu meraih pelek yang sebelumnya menggelontor serampangan. Lagian kerja beginian ngapain pakai acara melamun sih? Bos perempuan belum jatuh cinta, iya. Sindirnya, Gantara menatap pria itu tajam. Mendadak, ia sensitif perihal istri. Urusan rumah tangga orang, jangan kepo, Zul. Baiklah, Ustadz, nggak usah panggil begitu. Gantara menepi, memeriksa ponsel yang hanya dia gunakan untuk berkomunikasi dengan klien. Dalam 1 minggu, hanya ada 1 pesan Fasya yang sampai, itu pun karena Gantara menanyakan kabar Abrar. Selebihnya, Fasya hanya mengangkat telepon ketika Gantara menanyakan mau makan apa. Bos nggak pulang,
Wisnu bertanya dari kejauhan dan Gantara hanya berpesan untuk dibangunkan saat azan maghrib berkumandang. Kantuk setelah seharian bekerja di bengkel, Gantara meletakkan ponsel di meja kerjanya. Ia menunduk, menjadikan sebelah lengannya sebagai alas untuk kening. Bersambung 35. Kehidupannya selama beberapa minggu terakhir penuh warna. Memberikan kejutan perhiasan, bunga, makan malam romantis untuk Fasya tak terkecuali Abrar. Sejauh ini, tak ada penolakan saat Gantara ingin menyentuh kulit Fasya. Bahkan, setiap malamnya Fasya selalu menawarkan hak yang sampai sekarang tak Gantara ambil. Sejatinya, Gantara ingin bisa menaklukkan hati istrinya terlebih dahulu, setidaknya tidak ada keterpaksaan atau lebih kasarnya lagi pemerkosaan dalam rumah tangga. Namun, entahlah, Gantara masih bingung kenapa Fasya begitu pasif. Seperti tak ada gairah untuk menanyakan kabar ketika dia berada di luar rumah. Gantara pulang malam, hari ini memang sengaja lembur. Lagi pula Fasya takkan mencarinya mungkin. Gantara dengan kaos putihnya turun dari mobil, melenggang begitu gontai hingga masuk ke dalam rumah yang rupanya sudah disambut oleh tubuh istrinya. Pandangan yang tadinya tertunduk, kini beranjak ke lutut bahkan wajah cantik Fasya yang mengutarakan kecemasan. "Nona, kok pulang malam?" Fasya meraih tumbler yang Gantara tenteng, kemudian beralih menggapai ke meja biru pudar yang disampirkan di pundak suaminya. Fasya lalu menggandeng Gantara agar mau duduk di kursi meja makan. "Kenapa nggak telepon mau pulang malam? Aca kan nggak perlu nungguin bolak-balik di depan pintu." Bibir yang tadinya beku oleh keterkejutan, kini mengembang tipis-tipis. Dia lumayan suka dengan sambutan Fasya malam ini. "Maaf, tadi baterai lemah soalnya." "Lekas." Fasya meraba saku celana Gantara, diraihnya gawai pipi itu, sebelum memeriksa layar ponsel yang sama sekali tidak menunjukkan lemah baterai. "Penuh kok." "Yah." Gantara terkekeh tak nyaman. Memang baterai lemah hanya alibi saja. "Memang Nona nggak bisa telepon lebih dulu?" "Takut Bang Taraf lagi kerja." Fasya takut ganggu. Fokus Bang Taraf. Fasya memang bukan seseorang yang suka mengirim pesan terus-menerus. Pernah dia melakukan hal itu pada Bahri, dan mungkin itu menjadi yang pertama dan terakhir kalinya Fasya melakukannya. Yah, tepatnya ketika dia membiarkan Bahri dan Azahra di Dubai berduaan. Pikiran tak tenang membuat Fasya terus-menerus menelepon. Mengirim pesan yang pada akhirnya hanya mendapat tak acuh. Aca nggak suka kirim pesan lebih dulu. Jadi lebih baik, Bang Taraf lebih dulu. Biar Aca tahu kalau Bang Taraf lagi nggak kerja. Gantara sempat terdiam menyimak. Ada perbedaan yang masih membingungkan otak mungilnya. Bahri bilang, Fasya akan posesif, bahkan terus menelepon, selalu meneror seseorang yang dicintainya. Tapi, sejauh ini Fasya tak pernah menelepon sebelum dia menelepon. Gantara sempat berpikir, Fasya takkan mencari atau sekedar khawatir. Tapi, setelah melihat bagaimana Fasya menyambutnya dengan cemas hanya karena dirinya pulang telat, Gantara menjadi bingung. "Besok, kalau khawatir lagi, bisa kan telepon langsung? Biar Bang Taraf juga tahu Nona khawatir nungguin di rumah." "Iya." Gantara cengar-cengir. "Makasih ya, khawatirnya." "Masya Allah." Mendadak semangat jadinya, abang ini. Fasya tertawa samar yang lebih terlihat kesal karena khawatir. Detik berikutnya, Gantara menatap tangan mungil perempuannya membuka tutup mangkuk berisikan ayam pop. Aromanya enak, mungkin Fasya membelinya lewat online. "Aca sudah masak sendiri loh." "Oh ya, wow." Gantara tak pernah berekspektasi jika istrinya bisa masak, tapi hari ini aroma lezat tersuguh di hadapannya. "Serius, masak sendiri?" Fasya tertawa pelan, sedikit kikuk sepertinya karena takut tidak enak. "Cobain dulu deh." Fasya sudah cukup terbiasa hidup di sisi Gantara, maka sampai hari ini, Fasya sudah tidak lagi kaku ketika mengangkat tangan untuk menyuapi suaminya. Yah, sesuai dengan harapan,
Gantara memagut ayam empuk buatan Fasya. Kemudian terpejam sambil mengekspresikan rasa puasnya dengan tampan. Asin kan? Fasya yakin rasanya asin. Agaknya Gantara yang terlalu lebay dalam mengutarakan pujiannya. Tapi enak. Fasya tertawa. Tapi mandi dulu ya. Fasya siapin pakaian ganti sama handuk. Terima kasih ya, istriku. Entahlah, Gantara masih cengar-cengir tak jelas. Sore tadi, dia sampai menjatuhkan pelek hanya karena tak dikirimi pesan istrinya. Malam ini, semuanya berubah. Apalagi, setelah mendapatkan jawaban manis dari bibir mungil Fasya. Cepetan mandi. Iya, sambil mengayunkan langkah masuk ke dalam kamar, sepintas penasaran terlintas di pikirannya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Fasya saat dia tak ada di rumah. Benarkah cemas? Bukankah dia punya CCTV di rumah ini? Mungkin saja CCTV bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berlalu lalang di otaknya. Usai dengan mandi, Gantara tak langsung keluar kamar. Gantara sempat melongok keluar, tampaknya Fasya masih berada di kamar Abrar bersama Akia dan Nuri. Gantara mendatangi laptop miliknya, lantas mengakses CCTV rumahnya. Di sana jelas terekam detik demi detik yang Fasya lalui di rumah ini. Dari pagi asyik bermain bersama Abrar dan dua pengasuh, hingga siang masuk ke dalam kamar dan sorenya Fasya baru keluar kamar membawa Abrar bahkan memandikannya. Fasya juga sibuk di dapur selama berjam-jam menjelang maghrib. Ada beberapa adegan kepanasan saat mengangkat tutup panci, dan refleks Gantara berdesah. Selesai masak, Fasya dibantu Nuri untuk menyiapkan makanannya di meja. Fasya masuk ke dalam kamar untuk salat maghrib. Mulai dari sini, Fasya akhirnya tampak sekali cemas bolak-balik menatap ke arah pintu, bahkan sesekali menyingkap jendela rumah seperti memastikan kedatangan seseorang. Yah, semua terlihat normal. Tapi, bukan itu masalahnya sekarang. Gantara justru bingung, kenapa kemudian Fasya tak satu kali pun mencoba menelepon nomornya. Ada kalanya Fasya meraih ponsel, mungkin menunggu telepon masuk. Tapi lantas kembali ke jendela setelah tak ada apapun. Ada apa sama Nona Fasya sebenarnya? Gantara mengetik pesan dan dilayangkan ke nomor milik Ryan sang adik ipar. Mungkin, dari sini Gantara akan paham, rahasia apa yang membuat Bahri sempat mengatakan jika Fasya memiliki beberapa kekurangan. Bersambung.